Tapi ini juga sesuatu ya, kalau orang bunuh dirinya pakai silet dia nggak niat sebenarnya. Jadi dia cuma punya masalah besar, tapi belum sedalam itu. Tapi ini bukan contoh, maksudnya bukan nyontohin ya, nauzubillah min dzalik, jauh-jauh deh yang kayak gitu mah. Kayak gitu. Ya. Tapi artinya kita bisa melihat, oh, alat apa yang dia gunakan itu menjadi indikator seberapa depresinya dia. Kalau masih pakai silet berarti dia cuma cari perhatian, gitu kan? Tapi bukan itu poinnya, itu pun sesuatu yang buruk juga ya teman-teman. Oh iya, harus dikasih tahu dulu nih. Udahlah ngapain sih gitu kan? Ya, kalau mau ngiris mah bawang tuh ya kan? Datang tuh ke warteg, datang ke rumah makan Padang, butuh tuh mereka jasa kita ya nggak? Jasa ngiris bawang keliling. Pakai kardus, ngiris bawang keliling ya. Ya teman-teman kalau punya bakat-bakat yang kayak gitu dialihkan pada hal yang produktif ya, kayak gitu. Jangan ngiris tangan sendiri, ya. Astagfirullahaladzim. Oke, ini pembahasannya serius ya buat teman-teman yang ada di situasi ini. Mohon maaf tadi ya bercanda ya. Tapi kita ya kita ngeliat orang tua kita selingkuh, terus sampai kemudian berantem. Itu adalah sebuah masalah, dan masalah yang sangat besar sekali. Itu akan membuat guncangan yang sangat luar biasa buat kita teman-teman. Tapi ya jangan ditambahin masalahnya. Karena apa? Karena masalah selingkuh itu aja udah gede. Kita nggak usah nambah-nambahin masalah. Ketika status kita sebagai seorang anak, maka jadilah anak. Ya, jadilah seorang anak. Karena ketika orang tua sedang punya masalah seperti itu, salah satu dari mereka selingkuh atau bahkan kedua-duanya selingkuh, mereka sedang tidak paham dengan apa yang terjadi di keluarga mereka sendiri. Gitu. Orang menikah sudah tahu tujuan dari pernikahan itu seperti apa. Dan ketika ada perselingkuhan, ada sebuah visi misi dalam pernikahan yang tidak mereka pahami, sehingga mereka dengan mudahnya melakukan sebuah tindakan yang menyelewengi ikatan janji suci itu. Kayak gitu. Dan hadirnya kita sebagai seorang anak sejatinya mampu mengembalikan visi misi mereka. Karena seringkali orang yang selingkuh itu motifnya itu personal, ego pribadi. Mereka lupa bahwa mereka punya anak yang sejatinya itu menjadi pengikat untuk pernikahan mereka, gitu Bang. Maka ketika kita melihat orang tua kita selingkuh, posisikan diri kita sebagai seorang anak, karena bisa jadi mereka sedang lupa di situ. Gitu. Mungkin bisa jadi hati kita marahnya luar biasa ya Bang ya. Siapa yang demen orang tuanya begitu kan? Ya. Tapi ketika kita bertanya gitu kan, di sini siapa yang selingkuh? Apakah ibunya atau bapaknya gitu. Kita baikin mereka. Kita sadarkan mereka bahwa mereka punya anak yang butuh juga kasih sayang mereka. Maka bagaimanapun orang tua kita itu masih manusia. Hati mereka masih sama kita. Rasa malu mereka juga akan membuat mereka menghentikan perilaku buruk tersebut. Walaupun memang ada beberapa orang yang mungkin agak keras hatinya ya, kayak gitu. Tapi sekeras apapun hati manusia, anak itu adalah kelemahan buat orang tuanya. Jadi jangan ditambah-tambahin. Itulah kenapa jangan cari referensi kehidupan di sinetron, jangan. Kenapa? Buruk semua. Ya, orang tua selingkuh ikut marahin gitu kan, makin jadi dia. Sama misalkan bapaknya yang selingkuh gitu ya, dimarahin. Sama istri nggak diterima, sama anak nggak terima, udah makin jadi sama selingkuhannya. Kayak gitu. Ya, kalau emang kita sayang sama orang tua kita, maka perjuangkan mereka. Gitu. Ketika orang tua selingkuh, naudzubillahi min dzalik, maka jadilah seorang anak. Berikan porsi orang tua, berikan kasih sayang, kasih kesadaran. Karena bisa jadi yang namanya orang tua juga dia hilang. Kayak gitu. Nggak usah kita nambah-nambahin masalah. Udahlah orang tua kerjaannya selingkuh doang kan, saya nggak dapat perhatian. Udah kita makin jadi main di luar, ya makin demen dia selingkuhnya, ya nggak? Ya kan? Terus kita juga ikut-ikutan lagi menyakiti diri kita sendiri. Teman-teman kayak gitu. Solusi dapat kagak, mati iya, ya kan? Kayak gitu. Udah nggak usah konyol. Ya, insya Allah dalam pernikahan ujiannya luar biasa. Bahkan pernikahan itu ujian yang paling besar karena menyangkut psikologis manusia. Kayak gitu ya. Ujiannya gede banget, kebahagiaannya gede juga sama gitu kan. Kayak gitu Bang. Ya.
Dan karena ujiannya gede juga, maka masalah-masalah yang dihadirkan otomatis akan gede juga. Bisa jadi kayak gitu. Dan manusia itu ketika pun dia, oh iya, alhamdulillah, teman Bang Ali. Oh, punya Bang Yano. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Kita harus tahu dulu, manusia hilaf itu biasa. Gitu. Dan ketika manusia lupa dengan visi misi pernikahannya, maka bantu mereka untuk kita sadarkan. Dan apalagi kalau kita sebagai seorang anak, kita menyadarkan orang tua kita cukup dengan menjadi seorang anak. Gitu. Kita bayangin aja teman-teman, orang tua bikin salah sama kita ya. Tadi misalkan nauzubillah min dzalik selingkuh, tapi ketika ngelihat anaknya begitu luar biasa, bakal malu apa enggak tuh? Malu. Gitu. Ya, orang tua nggak sholat nyuruh anaknya sholat aja malu, ya kan? Malu sebenarnya mana? Kayak gitu ya. Nah apalagi ini, gitu. Ketika orang tua sudah menyakiti anaknya, tapi anaknya membalas dengan kebaikan dan meminta mereka kembali, itu kan ya, malu mereka. Apalagi kalau kita tanya, misalkan bapaknya gitu ya, papa masih sayang nggak sama kakak? Tuh ya, misalkan kayak gitu, malu mereka ditanya kayak gitu, itu ya. Itu. Walaupun di hati kita penuh kebencian gitu kan, kita bilang, kakak sayang banget sama mama gitu misalnya ya, kalau mamanya selingkuh, kakak sayang banget sama ayah gitu. Senang banget kalau keluarga kita rukun. Itu orang tua digituin, malu teman-teman gitu. Apalagi yang ngomongnya anak sendiri, malu banget kayak gitu. Jadi itu tadi ya, jadilah seorang anak. Terus yang berikutnya itu tadi, cari komunitas yang baik ya. Menyakiti diri sendiri itu hanya memuaskan hawa nafsu, sama sekali tidak ada judulnya itu menyelesaikan masalah kita tuh nggak ada. Nambah masalah bisa jadi berkali-kali lipat, iya gitu. Makanya cari solusi yang benar gitu. Jangan kayak gitu, jangan cari referensi kehidupan lewat sinetron, jangan cari referensi kehidupan lewat drama-drama Korea, drama-drama Jepang. Ya memang kisahnya inspiratif, tapi nggak perlu kita jadikan inspirasi untuk kehidupan kita. Inspirasi kehidupan kita udah Al-Quran sama hadis saja. Kayak gitu ya, itu jadikan sebatas hiburan aja udah selesai. Kayak gitu ya. Allah alam bisa.